Perkenalkan, nama saya Imarilaya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, program studi manajemen beserta mata kuliah statistik 2. Yang terhormat dosen pengampu saya, Bapak Hari Yulianto, SE, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik sampling. Teknik sampling merupakan bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Teknik sampling juga dapat diartikan sebagai cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar memperoleh sampel yang representatif. Kriteria penentuan sampel size. Faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan sampel size adalah sebagai berikut. Yang pertama, degree of homogeneity dari populasi dengan ketentuan semakin homogen populasi, maka semakin sedikit jumlah sampel yang diambil. Yang kedua, presisi yang dikehendaki dengan ketentuan semakin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki peneliti, maka semakin banyak jumlah sampel yang diambil. Yang ketiga, desain teknik analisa data. Yang keempat, tenaga, biaya, dan waktu. Tahapan pengambilan sampel. 1. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka sampel. 3. Menentukan teknik dan metode sampling. 4. Melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. 5. Melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Teknik sampling ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil sesuai dengan sampel pada setiap elemen populasi, atau disebut juga pengambilan sampel secara acak. Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel pada setiap elemen populasi, atau juga disebut teknik pengambilan sampel secara tidak acak. Satuan sampling dan kerangka sampling. Satuan sampling adalah segala sesuatu yang dijadikan satuan atau unit yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Contohnya, apabila dalam sebuah perusahaan dibagi ke dalam departemen, dan dalam departemen sampel akan dipilih menjadi objek penelitian, maka departemen adalah satuan sampling. Selanjutnya, kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar yang berisi satuan-satuan sampling yang ada dalam sebuah populasi yang berfungsi sebagai dasar untuk penarikan sampel. Contohnya, Kota Makassar terdiri dari kecamatan. Jika peneliti menjadikan kecamatan di mana sampel akan dipilih sebagai objek, maka kecamatan adalah satuan sampling. Nama-nama kecamatan yang ada di Kota Makassar kemudian didaftar, maka daftar nama-nama inilah yang dinamakan kerangka sampling. Demikianlah presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Harapan saya ke depannya, semoga pelajaran statistik 2 yang saya dapatkan dapat saya praktekkan dan dapat saya aplikasikan dalam kehidupan saya guna untuk melakukan penelitian dengan baik. Sekian dan terima kasih.